Shalom, kita jumpa lagi dalam Words from Heaven. Kita baca dari Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ketika Yesus mengundang saudara dan saya, berarti kita harus masuk ke dalam hadiratnya. Karena di dalam hadiratnya ada atmosfer yang murni, tidak tercemar, dan Bapa sudah mendesain itu untuk manusia dapat hidup di dalamnya. Dalam kitab Kejadian, atmosfer ini disebut Taman Eden. Dan di Taman Eden ini kita dapat beristirahat terus-menerus secara rohani, emosi, fisik, dan mental. Walau Adam dan Hawa harus bekerja merawat Taman Eden, mereka tidak mengalami konflik, kerja keras, atau stres. Sampai pada suatu saat mereka memberontak dan tidak taat kepada Tuhan. Ketika mereka tidak menaatinya, mereka dikeluarkan dari hadiratnya. Dan umat manusia tidak dapat dipulihkan secara sempurna sampai Kristus datang untuk mendamaikan kita dengan Bapa. Alkitab mengatakan setelah kematian Kristus, tabir bait suci terbelah dari atas sampai ke bawah. Di Matius 27 ayat 50 dan 51 berkata, Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan saat Yesus memulihkan kita, orang percaya dapat masuk ke dalam hadirat Tuhan, dapat akses memuji, menyembah Tuhan dengan percaya diri. Itu sebabnya Yesus berkata kepada kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bagaimana kalau kita tetap tinggal di dalam Taman Eden? Ketika kita tetap tinggal dalam hadirat Tuhan, tidak ada yang bisa terjadi di sekitar kita atau di dunia ini yang bisa membuat kita terjebak dalam siklus kekhawatiran atau ketakutan, karena kita tahu Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita. Ditekankan dalam kitab suci bahwa sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentian, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Jadi ketika Allah bekerja selama 6 hari dan hari ke-7 dia berhenti untuk beristirahat, manusia pun bekerja dari Senin, Selasa sampai dengan Sabtu dan beristirahat pada hari Minggu untuk beristirahat, untuk intim dengan Tuhan. Salah satu alasan Iblis berusaha mencegah kita berdoa dan bersekutu kepada Tuhan adalah karena di hadirat Tuhan tidak ada peperangan rohani. Iblis tidak punya akses untuk masuk ke hadirat Tuhan. Dia tidak bisa menyerang kita. Oleh karena itu, dia berusaha untuk mempengaruhi kita, untuk menipu kita, sehingga kita jatuh dalam dosa. Karena itu kita harus berjaga-jaga, sadar, dan bertobat. Kisah Rasul 3 ayat 19 mengatakan, karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, sehingga waktu kelegaan datang dari hadirat Tuhan. Saudaraku, pertobatan itu tidak terjadi hanya sekali, tetapi harus setiap hari. Untuk ketidaktaatan kita,
untuk kekurangan iman kita, kita harus setiap hari bertobat. Dan tanpa pertobatan sejati, kita tidak bisa mengakses waktu kelegaan. Karena dalam Taman Eden kita mendapatkan damai sejahtera, pemulihan, ketenangan, dan tentu juga kesembuhan. Jika Bapak dan Ibu, saudara dan saudari membutuhkan dukungan doa dan layanan konseling atas pergumulan yang sedang dihadapi, dapat mengirimkan pokok doa ke nomor yang tertera di bawah ini. Tim doa dan konseling GKRI Diaspora City Center dengan senang hati akan melayani Anda. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, tolong kami ya Tuhan, supaya kami tetap ada di dalam hadirat-Mu, di dalam Taman Eden, sehingga kita mendapatkan damai sejahtera-Mu, mendapatkan ketenangan, mendapatkan kesembuhan, bahkan kami senantiasa disadarkan dan terus bertobat setiap hari ya Bapa. Dan biarlah nama-Mu dipermuliakan melalui kesaksian-kesaksian kami. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Yesus. Amin.